kita punya Rasulullah SAW. Kita punya Nabi, yang mana Nabi kita ini adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah, yang doanya pasti dikabulkan Allah. Jadi kalau kita ada hubungan dengan Nabi Muhammad, dekat dengan Nabi Muhammad, maka insya Allah semua kejayaan, kebahagiaan dan keselamatan, hajat-hajat akan semua dimudahkan oleh Allah SWT. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang itu mencintai seseorang karena mengetahui satu, jasanya orang itu kepada kita banyak. Orang itu juga mencintai kita. Ya, kemudian itu adalah orang yang paling perhatian dengan kita. Kenapa kita mencintai ibu kita? Karena kita tahu bahwa ibu kita yang mencintai kita, orang yang memelihara kita, orang yang paling berjasa di dalam kita lahir sampai kita besar. Manusia, ya, yang paling berjasa dengan kita adalah Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Karena sebab beliaulah kita menjadi orang Islam. Sebab beliaulah kita tahu jalan ke surga. Sebab beliaulah kita bisa menjalankan salat, puasa, zakat, haji. Sebab beliaulah kita tahu halal dan haram. Sebab beliaulah kita tahu akhlak. Sebab beliaulah kita tahu ini benda najis, ini benda tidak najis. Sebab beliaulah kita tahu jalan kejayaan, jalan keselamatan. Dan beliau adalah orang yang paling sayang dengan kita, orang yang paling perhatian dengan kita, orang yang paling memperjuangkan kita supaya kita selamat, bahagia, nikmat bukan saja di dunia, tapi di dunia, di kubur, di masa, di titian sampai di surganya Allah SWT. Kemudian tuntutan manusia mencintai itu barang yang bagus biasanya, ya enggak? Kita suka mesti barang yang bagus. Di alam semesta ini manusia yang paling bagus, yang paling ganteng adalah Nabi Muhammad SAW. Segala hal, dalam berbagai segi. Nabi Yusuf alaihissalam itu orangnya bagus dan ganteng sekali, sehingga para putri-putri Mesir yang dulu menghina kepada permaisuri raja, karena permaisuri raja mencintai Nabi Yusuf, dikatakan, ah kamu ini permaisuri raja tapi seleranya rendah, mosok sama anak ataupun orang yang tinggal di situ, pembantu istilahnya, kok disukai, kok mencintai sama pembantunya, dihina sama ibu-ibu. Maka permaisuri raja ini sakit hati. Oh, awas nanti kamu tidak tahu siapa yang saya sayangi, siapa yang saya cintai. Akhirnya ibu-ibu diundang semua, duduk seperti ini loh. Ya, dikasih pisau yang tajam, dikasih mangga lah istilahnya, kasih buah-buahan, dipersilahkan untuk mengupas buah-buahan. Kemudian di tengah-tengah mereka mengupas buah-buahan, Nabi Yusuf suruh jalan di atas panggung. Suruh kamu jalan sekarang. Begitu Nabi Yusuf jalan di atas panggung, semuanya matanya ibu-ibu terbius dengan gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Semua terpukau, matanya melalak, mulutnya mengangah, dan tangannya memotong, pisaunya memotong tangannya tanpa terasa. Hasya lillah,
ma hadza basyarun in hadza illa malakun karim. Tidak mungkin kalau ini manusia, pasti ini adalah malaikat yang mulia. Dia memotong-motong tangannya, tidak terasa kalau tangannya berdarah karena terpukau, terbius dengan begitu gagahnya dan gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ibu-ibu yang mulia, Rasulullah bilang Nabi Yusuf itu diberi ganteng oleh Allah hanya separuh dari saya. Saya diberi oleh Allah SWT 100 daripada gantengan. Manusia yang lainnya ini dapat cipratan kecil-kecil sedikit dari Nabi Yusuf, dari Rasulullah SAW. Ya. Tetapi Nabi Allah Muhammad SAW, beliau wibawanya mengalahkan gantengnya. Tapi kalau Nabi Yusuf gantengnya mengalahkan wibawanya, sehingga Nabi Muhammad SAW tidak membuat fitnah karena wibawa beliau, ya, wibawa luar biasa. Nabi Muhammad SAW, ya, keringat beliau, kalau beliau keluar keringat itu seperti mutiara. Jadi kalau beliau keluar itu bunder-bunder gini, seperti berlian yang berdelapan keluar mutiara. Kemudian keringatnya lebih wangi dari minyak kasturi. Keringatnya beliau lebih wangi dari minyak misik. Masya Allah. Ini istrinya Ummu Salamah, kalau di musim panas beliau tidur berkeluar keringat, maka keringatnya dia dikumpulkan oleh istrinya, dimasukkan ke botol, dimasukkan ke botol. Beliau bangun, ada apa Ummu Salamah? Aku kumpulkan keringatmu ya Rasulullah, untuk menambah wanginya minyak wangi kami. Jadi minyak wanginya tambah wangi apabila dikasih keringatnya Nabi SAW. Sama keringat ini untuk mengobati orang-orang yang sakit. Jadi kalau ada orang datang, anaknya panas atau ada orang sakit, saya kasih air, saya tetesi sedikit daripada keringatmu untuk mengobati mereka, dan begitu dikasih sembuh oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW apabila beliau berjalan di satu gang, ya, maka di gang tersebut wangi semuanya, wangi semua. Apabila ada orang berjalan di belakangnya setelah beberapa saat, maka orang tahu bahwa Rasulullah baru berjalan dari tempat ini, karena semerbak wanginya, bukan dari minyak wanginya, tapi dari keringatnya beliau SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Beliau apabila duduk di tengah-tengah orang yang tinggi, orang-orang tinggi, maka beliau sama dengan mereka tingginya. Tapi kalau beliau duduk dengan orang-orang pendek atau berjalan dengan orang pendek, tidak seperti jangkung sendiri, hampir sama juga dengan mereka. Jadi menyesuaikan. Beliau itu terbuat dari cahaya, seluruh tubuhnya ini cahaya. Sehingga beliau mengatakan atimus sujud wal ruku', atimur ruku' was sujud fa inni anzuru ilaikum min wara'i dhahri. Sempurnakanlah rukukmu dan sujudmu, karena sesungguhnya aku ini bisa melihat kalian dari belakang punggungku, kata Nabi. Aku bisa melihat kalian dari belakang punggung. Rasulullah jadi imam, para sahabat ada di, kalau imam menghadap sana, manusia biasa tidak bisa melihat karena menghadap ke sana, makmumnya di sana. Beliau mengatakan, saya bisa melihat kalian dari belakang punggungku. Kamu ini sujudnya betul apa tidak? Rukuknya betul apa tidak? Al-Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muslim, beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad karena terbuat dari cahaya, maka Nabi Muhammad SAW bisa melihat dalam semua penjuru. Jadi sama melihat dari depan, dia seperti ini ya kelihatan. Di sana kelihatan juga sama dengan di depannya. Di samping kanan kelihatan juga apa yang di sana seperti beliau di depannya. Seluruhnya 360 derajat bisa melihat setelah keliling. Kenapa? Karena beliau cahaya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, laqad ja'akum nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian nur, cahaya. Nabi Muhammad dikasih nama Allah nur, cahaya.
wa kitabun mubin Al-Quran. Telah datang kepada kalian cahaya dan kitabun mubin, yaitu Al-Quran. Jadi beliau adalah cahaya, dan cahayanya mengalahkan semua cahaya yang ada. Cahaya matahari bisa tenggelam dan bisa terbit, betul? Cahaya bulan bisa tenggelam, bisa terbit. Cahaya listrik bisa padam, tapi cahayanya Rasulullah tidak padam sampai hari kiamat. Cahayanya Rasulullah terus terbit dan tidak padam sampai hari kiamat. Cahaya matahari bisa ditutupi hanya sekedar dengan payung yang tipis. Ibu-ibu kalau kepanasan naik pakai payung jadi kepanasan enggak? Enggak kan? Nah, bisa ditutupi dengan payung yang tipis. Tapi cahayanya Rasulullah tidak bisa ditutupi walaupun dengan tembok dari besi atau dari baja. Buktinya cahayanya Rasulullah sampai di hati kita sekarang ini, padahal beliau sudah hidup 1400 tahun yang lalu. Semuanya hatinya ada cahayanya Nabi Muhammad SAW. Ya, terus berjalan cahayanya Nabi. Orang-orang yang mungkin nanti akan datang, ratusan tahun yang akan datang, tetap akan berada dengan cahayanya Rasulullah. Islam semakin berkembang, semakin berkembang. Orang-orang kafir pun yang ada di Eropa, yang ada di Amerika, yang ada di Afrika, semuanya ketembus cahayanya Rasulullah sampai pada masuk Islam. Orang-orang Cina sekarang ada 60 juta umat Islam di Cina. Cahayanya Rasulullah menembus di hati-hati mereka. Tidak bisa dibendung, tidak bisa ditutupi dengan apapun juga. Itu cahaya Nabi Muhammad. Beliau adalah cahaya yang sesungguhnya. Laqad ja'akum nurun wa kitabun mubin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Beliau kalau berjalan di siang hari dengan para sahabat-sahabatnya, maka sahabat-sahabat tidak bisa melihat bayangan Rasulullah. Jadi cari bayangan Rasulullah tidak ada. Kalau kita kan berbayang, di tangan saya ini berbayangnya ada bayang-bayang. Nabi Muhammad tidak berbayang. Kenapa? Karena beliau cahaya, sehingga tubuhnya tidak ada bayangannya. Masya Allah. Bagaimana kehebatan Nabi besar Muhammad SAW. Tidak keluar dari lisannya kecuali kebenaran, tidak keluar dari lisannya kecuali wahyu ilahi. Matanya bisa tembus di mana saja, matanya bisa tembus di mana saja. Ya. Kemudian apabila beliau berjalan di padang pasir, beliau berjalan di padang pasir, maka tidak ada bekasnya, tidak ada bekas telapak kakinya. Bapak ibu kalau ini ada pasir berjalan ada bekas ya, kita berbekas. Rasulullah kalau berjalan di padang pasir tidak ada bekasnya. Tapi anehnya kalau beliau naik gunung, seperti naik gunung Uhud, batu-batu yang dipijak Rasulullah ada bekasnya. Batunya ada bekas telapak kakinya Rasulullah. Tapi kalau berjalan di atas pasir tidak ada bekasnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Orang yang murah senyum, ya, tidak pernah marah, murah senyum, dihina orang, diapakan beliau senyum saja. Kecuali kalau agama Allah dihina baru beliau marah. Orang yang suka memberi makan kepada fuqara wal masakin dan anak-anak yatim, kalau punya makanan, ya, di belakang rumah Rasulullah itu Ashabus Suffah, ada 70 orang sahabat Nabi yang tidak punya rumah, tunawisma, ya, hidup tinggalnya di masjidnya Rasulullah. Kalau beliau mendapat makanan, maka beliau masuk ke Ashabus Suffah, makan bersama mereka, orang-orang miskin itu, disuapin Nabi, makan bersama mereka. Sayang kepada manusia, rahim kepada. Maka Allah menamakan dirinya beliau Raufur Rahim. Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, sejenis kita manusia. Dalam qiraah laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Anfasikum adalah telah datang kepada kalian seorang rasul dari orang yang paling mulia di antara kalian. Nafis,
itu dari kalimat yang paling berharga, paling mulia, paling hebat dari kalian. Jadi manusia paling hebat beliaulah min anfasikum. Azizun alaihi ma'anitum, orang yang sangat prihatin sekali apabila kamu ini berbuat dosa, apabila kamu membantah Allah, apabila kamu ini tidak sesuai dengan jalannya Allah, berbuat maksiat dan dosa. Rasulullah sangat prihatin. Azizun alaihim ma'anitum harisun alaikum, harisun alaikum. Haris itu adalah seperti ibu yang menjaga anaknya. Ibu kalau punya bayi, jaga anaknya, jangan sampai masuk angin, jangan sampai panas, jangan sampai kena ini, kena itu, dijaga. Apabila nangis, kenapa? Rasulullah kayak begitu, Haris itu gitu. Menjaga kita seperti kita menjaga bayi kita. Lebih daripada harisun alaikum, jangan sampai kita kena celaka, jangan sampai kita kena nista, jangan sampai kita kena hina, jangan sampai kita kena apa hal yang buruk. Rasulullah haris jaga semua orang. Dia miliaran manusia sejak zaman dulu hingga yaumul kiamah dijaga sama Nabi, jangan sampai kita kena hal yang membahayakan itu. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, pada orang beriman raufur rahim. Ra'fah itu ngayomi, ngerangkul, yang ngayomi. Rahim, sayang, cinta, kasih pada kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah memuji Nabi Muhammad dengan sifat-sifat yang mulia seperti itu. Dah, orang yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau adalah orang yang sangat perhatian kepada kita, sehingga beliau berdoa kepada Allah selalu. Istrinya beliau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah didoakan Nabi SAW, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar, Allahumma adkhilha jannah. Allahumma, Allah dikasih doa yang banyak supaya diampuni dosanya yang dulu, yang akan datang, dimasukkan surga, bikin kebahagiaan, kenikmatan. Didoain istrinya, maka istrinya bahagia sekali, tersenyum-senyum. Maka Aisyah mengatakan, Rasulullah katanya, Aisyah, kenapa kamu bahagia sekali? Bagaimana aku tidak bahagia ya Rasulullah? Engkau doakan doa yang besar, doa yang agung, luar biasa. Wahai Aisyah, ketahuilah itu doaku yang aku bacakan untuk umatku tiap-tiap malam. Kalau kamu saya doakan sekali itu. Kalau doa ini tadi yang saya bacakan untuk kamu, saya setiap malam mendoakan umatku seperti itu doanya. Begitu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, perjuangan Rasulullah, cintanya Rasulullah, kasih sayangnya Rasulullah dengan kita. Ya, bagaimana diri kita terhadap Nabi Muhammad? Bagaimana diri kita terhadap Nabi Muhammad? Apa yang sudah kita lakukan terhadap Nabi Muhammad SAW? Ya, kita mesti harus begitu. Ya, kita mesti harus sayang kepada beliau. Ya, membahagiakan beliau, membuat beliau tersenyum, jangan sampai membuat beliau sedih karena perbuatan kita yang tidak baik. Ya, beliau jamin kita, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, untuk masuk surga. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali orang yang tidak mau masuk surga, kecuali orang yang menolak surga. Wa man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat menurut sama aku, maka dialah orang yang masuk surga. Dan siapa yang menolak aku, dialah orang-orang yang menolak surga. Maka kalau kita nurut sama Nabi Muhammad, ikut gerbangnya Nabi Muhammad, kita pasti masuk surga. Tapi kalau kita tidak mau masuk gerbangnya Nabi Muhammad, kitalah orang-orang yang menolak surga. Tidak mau, ya. Maka ibu-ibu, ya, hendaknya kita berlomba-lomba menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan mengikuti hawa nafsu, jangan mengikuti setan, jangan mengikuti iblis, jangan mengikuti banyaknya orang, jangan mengikuti, ya, yang ada di TV, yang ada di YouTube, yang ada di sosial media. Ya, kita punya qudwah, kita punya toladan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsira wa dzakara Allahu katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sesungguhnya benar-benar di dalam pribadi Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang mulia. Teladan mulia, bagaimana beliau mengatur rumah tangganya, teladan yang mulia, bagaimana beliau makan minumnya, teladan kita, bagaimana beliau berumah tangga, bertetangga, berinteraksi dengan musuh, dengan kawan, itulah teladan kita. Uswatun hasanah. Kalau kita ingin mendapatkan ganjaran dari Allah, mengharap ketemu Allah dengan selamat, dan mengharap kita selamat di akhirat, mesti kita jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kita di akhirat kita akan dicampurkan kepada siapa yang kita sayangi di hidup ini. Saya mau tanya, hati kita sayang dengan siapa? Ya, kalau kita ngefans ya namanya, ngefan apa ngefan? Hah? Ngefans ya? Ngefans. Nah, kita ngefans kepada seseorang, itu nanti teman kita di neraka atau di surga. Ngefans apa kira-kira ibu-ibu? Ibu-ibu kalau ngefans sama penyanyi akan masuk bersama penyanyi. Ya, masuk neraka apa surga? Ya, kalau penyanyinya masuk surga, mudah-mudahan kamu masuk surga. Tapi kalau penyanyi masuk neraka, ngefans sama siapa? Sama bintang-bintang sinetron. Ya, ngefans sama? Ngefans sama Nabi Muhammad, maka kita akan masuk surga bersama. Al-mar'u ma'aman ahab, orang itu sesuai dengan yang kita cintai. Wa in kana ya'budullaha ya fi dakhil Ka'bah hirba, ya mar'u ma'aman ahab, orang akan sesuai dengan yang kita cintai. Kalau kita cinta dengan orang-orang yang fasik, kalau kita cinta kepada orang-orang asyrar yang jahat-jahat, orang-orang yang tidak pernah sujud, tidak pernah taat sama Allah, kita masuk neraka bersama mereka. Walaupun ibu mati di dalam Ka'bah, walaupun ibu mati sujud di dalam Ka'bah, sampai terpotong-potong tubuh kita dalam Ka'bah, kita akan dimahsyarkan sesuai dengan apa yang ada dalam isi hati kita. Hati kita ngefans apa itu? Disitulah Allah akan kumpulkan kita. Maka hati-hati, hati kita harus ngefans sama Nabi Muhammad. Hal yang tidak ada hubungan dengan Muhammad, jauhi itu. Jangan sampai ditempel gambar-gambar orang-orang yang tidak dekat dengan Rasulullah. Jangan sampai ada bintang bola, ada bintang Korea, ada bintang macam-macam. Hati-hati itu. Kita nanti akan bisa dikumpulkan dengan orang-orang yang di pop Korea ya, apa K-pop ada K-pop itu. Hati-hati kalau sampai kita ada suka, itu perlombaan antara syaitan dan Allah dan Rasulullah dan para pengikutnya. Syaitan mengajak kita untuk ke sana, Rasulullah dan orang-orang mulia mengajak kepada yang mulia. Mereka berlomba-lomba ya ngasih kita tayangan-tayangan yang seperti itu, pada gelambor semuanya, bohong semuanya, dusta semuanya. Yang asli adalah Nabi Muhammad. Ya, jaya yang sesungguhnya, bahagia yang sesungguhnya, hebat yang sesungguhnya, semuanya lain adalah sulapan. Kita ikut sulapan apa tidak? Ikut setan, tersulap-sulap. Nanti di akhir zaman akan muncul dajjal yang lebih tukang sulap, yang lebih bahaya lagi, dajjal. Ya, kalau kita dengan K-pop saja sudah tertarik, apalagi dengan dajjal kita, wa'iyadzubillah. Lebih dahsyat itu dajjal. Dajjal nanti akan masuk kampung sini. Loh betul, tidak ada kampung kecuali dimasuki dajjal. Tidak ada satu RD, tidak ada RW kecuali datang dajjal masuk. Untuk apa? Untuk dia memfitnah kita. Ya. Dia akan menunjukkan sihirnya di depan manusia supaya manusia tersihir sama dia. Nanti akan dikumpulkan orang-orang sama dajjal. Pokoknya yang kumpul situ mesti ikut sama dajjal.
Orang yang selamat apa? Orang yang lari dari Dajjal. Begitu ada Dajjal, oh sana ada Dajjal tuh, umpamanya di Banjarmasin ada Dajjal, kita harus lari dari jauh, sejauh-jauhnya, kemana tak tahu, pokoknya tinggalkan sejauh-jauhnya. Jangan, wah saya kepingin lihat Dajjal kayak apa di Banjarmasin, mudah-mudahan cepat masuk ke Jorong. Bahaya tuh. Kalau sampai masuk ke Jorong, semua orang Jorong mesti ikut sama dia. Kenapa? Dia punya sihir dia. Sihirnya dahsyat. Di antara sihirnya apa? Dia akan ngomong, kau sekarang ini sudah 1 bulan tidak turun hujan. Saya akan turunkan hujan bahwa saya ini Tuhan kamu. Hei, langit, turun hujan. Maka turun hujan. Tapi hujan buatannya Dajjal, bukan hujan asli. Kita kena sihir. Seperti hujan betul. Kan ngomong sama orang, ada orang nangis-nangis. Kamu kenapa nangis kok kelihatan kamu sedih? Saya tahu ya, kamu punya bapak kan baru meninggal dunia. Iya, bapak saya baru meninggal, saya akan hidupkan. Maka dia panggil di kuburan. Di sana ada kuburan. Namanya Pak siapa? Namanya Zainal. Nal, bangun kamu. Bangun dia. Bangun dari kuburnya, datang Zainal wujudnya. Sudah hidup di Zainal, kamu pulang. Bagaimana orang tidak percaya sama dia? Kau tahu siapa itu? Itu bukan Zainal, tapi korinnya Zainal, jinnya yang ikut sama di Zainal, setan. Karena setiap manusia itu punya malaikul hafazah dan ada korin. Korin itu dari jin, malaikat yang al-hafazah dari malaikat. Yang korinnya ini ya dipanggil sama Dajjal karena sahibnya dia, anak buahnya itu korin. Dan korinnya persis wajahnya seperti Zainal, sikapnya seperti Zainal. Tapi tentunya ada bedanya, tapi kita tidak bisa membedakan. Nanti di kuburan dia mengatakan, hei ahli kubur, bangun kamu semuanya, bangun, semua ahli kubur bangun. Kakak kita yang dulu mati 1 tahun yang lalu, bah kita yang mati 10 tahun yang lalu, yang mati 30 tahun, hidup semua, hidup semua. Tapi sebab itu korin-korinnya semua, itu jin-jinnya, anak buahnya Dajjal semua. Tapi bisa wajahnya persis seperti kita punya kakek, punya ibu, punya bapak, punya, semua terpukau dengan Dajjal. Sihirnya begitu rupa. Hati-hati kita nanti. Maka sekarang ini Dajjal belum muncul, tapi ada Dajjal. Dajjalnya dari apa? Ini seperti K-pop tadi itu Dajjal tuh. Anak buahnya dia. Sudah punya sihir-sihir dulu. Nyihir dengan wajahnya, nyihir dengan dansanya, hijir dengan gerakannya, dengan suaranya, itu sihir kita. Ikut ke sana, nanti kalau ikut datang rajanya, kita akan jadi pengikut dia. Karena itu anak buah dengan menyihir dengan sesuai dengan suka kita. Suka kita drama, dikasih drama. Suka kita bola, dikasih bola. Suka kita olahraga ini, dikasih. Kita musik ini. Mereka semua adalah Dajjal. Bahaya besar. Kita akan mati bersama mereka nanti, wa'iyadzubillah. Enak mati bersama Rasulullah. Kita akan bahagia selama-lamanya. Kita akan nikmat selama-lamanya. Ya, maka harus banyak salawat setiap hari. Ya, harus banyak salawat. Saya akan kasih amalan, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. 1. Kalau kita punya masalah, ya, Nabi sudah ngasih ajaran, ngasih ajaran. Kalau kita punya masalah, yang pertama kali kita lakukan adalah 2 hal: puasa dan salat. Ya, wasta'inu bisabri wassalah fa innaha lakabiratun ila al-khashir. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Sabar itu artinya puasa. As-saumu nisfu sabri. Puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Jadi kalau kita puasa, kita wasta'inu bisabri, mintalah pertolongan dengan sabar, dengan puasa, kata Imam Ghazali. Wassalat, salat hajat, salat duha, salat tahajud, salat tasbih. Ya, kalau punya masalah, ingat apa ibu-ibu bapak-bapak?
Ingat puasa dan ingat salat. Oh, saya punya masalah ini, puasa ini. Niat untuk terkabulnya doa, dan kemudian kita salat ke masjid atau di rumah. Rasulullah idza hazabul amr faz'a ila salah, idza hazabul amr faz'a ila masjid. Apabila ada masalah yang menimpa Nabi Muhammad, Rasulullah segera datang ke masjid salat. Atau kalau ibu-ibu segera datang ke sajadah salat. Ya, puasa terus salat. Minta sama Allah dengan sujud kita, rukuk kita, ya, pasti Allah akan kabulkan. Satu, salat, puasa, amalan. Yang kedua, ya, ibu-ibu setiap hari harus baca salawat. Setiap hari baca salawat. Kalau bisa 100 pagi hari, 100 sore hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang yang salawat itu, yang banyak salawatnya akan diselesaikan urusannya dan diampuni dosa-dosanya. Tadi saya cerita di Kintab bahwa ada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya ini orang yang banyak baca salawat. Terakhir dari hadis itu, ya Rasulullah, semua waktu saya gunakan untuk salawat dengan kau. Banyak salawat, sampai semua waktu saya gunakan salawat. Rasulullah mengatakan, idzan tukfahammaka wa yughfaru laka dzambuk. Kalau gitu akan diselesaikan semua problematika kamu dan akan diampuni dosa-dosamu. Jadi supaya problematika selesai, kita salawat. Ya, banyak salawat itu. Kemudian yang ketiga, ya, kemudian jadi salawat. Ya. Yang ketiga, banyak istighfar. Banyak istighfar. Dosa-dosa kita lah yang menjadikan kita kena masalah. Dosa-dosa kita lah yang menyebabkan kita ini sakit, yang menyebabkan kita kena azab atau kena hal-hal yang buruk. Maka bertobatlah dengan Allah dengan banyak istighfar. Setiap hari harus baca istighfar, pagi dan petang baca istighfar 100. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, punya tasbih itu. Salawatan, istighfar. Kemudian membaca baqiyatus salihah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Ya. Salat yang saya maksudkan di sini juga aktif. Salat duha jangan ditinggalkan setiap hari. Salat witir jangan ditinggalkan setiap hari. Salat tahajud, ya, jangan ditinggalkan setiap hari. Nanti kalau kita aktif salat duha, aktif salat tahajud, aktif kita salat witir, apalagi dengan salat tasbih, maka belum kita punya hajat sudah dikabulkan Allah. Baru hati kita ini pengen apa, datang hajat kita. Ya, doa kita akan dikabul Allah. Orang yang aktif salat duha, orang yang aktif salat duha terus, maka dia akan bebas dari godaan jin. Jin akan takut sama dia. Bahkan jin itu akan mati dengan nafasnya. Jadi kalau dia baca doa, orang yang dalam tubuhnya ada jinnya mati, kena nafasnya dia itu. Maka ada habib-habib, ada guru-guru baca doa, karena dia istiqamah dalam doa. Maka itu api yang berat bagi jin yang ada dalam tubuh seseorang. Kalau orang itu kena santet, kena sihir, diminum hilang. Apalagi ibu-ibu sendiri, ya, ibu-ibu kalau aktif salat duha, ya, semakan jin akan mati dengan nafasnya. Yang kedua, orang yang salat duha, orang itu tidak akan jatuh miskin. La faqra ma'ad duha.
wala ghina ma'az zina, katanya. Tidak akan jatuh fakir kalau orang itu aktif duha. Ya, salat duha. Salat duha disebut juga salat awabin, salatnya orang-orang yang taubat. Salat duha juga disebut salatul rizq, salat yang datangkan rezeki, itu salat duha. Ya, salat witir, salat tahajud, jangan ditinggalkan walaupun 2 rakaat, witir 3 rakaat. Nah, bangun sebelum subuh, bangun. Kemudian ibu-ibu kalau mau tidur, ya, berwudu, kecuali kalau haid atau nifas, jangan lupa. Tapi kalau tidak haid dan nifas, wudu. Salat taubat 2 rakaat, kemudian doa, istighfar, ya, tasbih, Fatimah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, 33, Allahu akbar 34 kali. Kemudian istighfar, salawat, dan ayat kursi, dan amanur rasul, sehingga kita akan dilindungi oleh Allah. Didatangkan malaikat menjaga kita supaya kita tidak digoda oleh syaitan dan iblis. Kemudian kita bangun. Begitu kita bangun, maka kita baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ila nusyur. Kemudian kita berwudu, kemudian kita salat. Maka bundelannya setan hilang dalam diri kita. Karena orang tidur itu mesti akan diikat 3 ikatan oleh setan. Ikatan pertama akan hilang dengan doa, ikatan kedua akan hilang dengan wudu, ikatan ketiga akan hilang dengan salat. Maka kalau ibu-ibu tiap hari tidak pernah doa kalau bangun tidur, kemudian tidak pernah wudu dan tidak salat, berarti ikatannya terus berlipat-lipat ganda. Hari ini diikat tidak lepas, besok diikat lagi tidak lepas lagi, akhirnya sempit, hatinya selalu gundah gulana, mudah marah, mudah ngambek, mudah tidak tentram hatinya. Kenapa tidak tentram hatinya? Banyak ikatan setan dia. Maka harus doa, wudu, salat. Ya, seger kita punya hati sehingga akan dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, banyak sedekah. Banyak sedekah. Orang yang banyak sedekah, ya, maka dia akan dilipat gandakan harta bendanya. Orang yang banyak sedekah, maka dia akan disehatkan tubuhnya. Allah Rasulullah bersabda, hasinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bisadaqah. Bentengilah harta benda kamu dengan zakat. Kalau orang tidak banyak bayar zakat, maka hartanya banyak, mudah ditipu orang, hartanya kebakaran, hartanya ini dan itu. Tapi kalau zakatnya bagus, dijaga sama Allah. Wadawu mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Ibu-ibu kalau punya hajat, sedekah. Sedekah untuk bagaimana hajatnya kabul, maka dikabulkan oleh Allah SWT karena rahmat Allah. Ya, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang baik. Orang baik yang paling baik itu sedekah, banyak sedekah. Dan sedekah yang paling bagus memberi makan orang. It'amu ta'am. Sebab kalau memberi uang dibuat di rokok nanti. Ya, sedekah, afdalu sedekah it'amu ta'am. Idza nu'til fulus ba'dan yudakhina. Fulus istilah sejarah yudakhina. Sawarala. Afdal di al-akl. Jahis akal. Yakhazin al-wisir Hadramaut khazin wa yudakhin. Dia bilang betul. Sayyidina Syekh Abdul Jalil, Syekh Abdul Qadir Jalil, saya ini mencari-cari mana afdal sedekah, kata beliau. Fatashtu al-a'mal min afdali sedekah, fawajadtuhu anna afdalu sedekah it'amu ta'am, kata beliau. Saya mencari-cari afdal ma'am sedekah mana yang paling bagus. Akhirnya saya dapati, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, bahwa sedekah yang paling bagus adalah memberi makan orang. Memberi makan orang, ya, bawa bikin makanan bagi orang, bikin makanan begini. Jum'ah mubarakah, ya, ada Jum'ah mubarakah, Jum'ah barakah, kasih bagi orang, maka kabul hajat kita. Ya, begitu. Karena rahmat Allah turun.
rahmat Allah turun. Jadi ibu-ibu kalau punya hutang banyak jangan sedih, saya kasih amalan, mesti tak hutangnya hilang, habis dah. Nanti punya uang hutangin orang malahan. Apa itu rahmat Allah? Carilah amalan yang bisa mengundang rahmat Allah, maka akan banyak rezeki kita. Karena bagian dari rezeki adalah rahmat, bagian rezeki hidup tentram, bagian rezeki adalah sehat. Apa itu? Satu tadi, sedekah yang banyak. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka berbuat baiklah dengan istri, berbuatlah baik dengan suami, berbuatlah dengan ibu bapak, berbuat baik dengan tetangga, berbuat baik, memberi makan sama orang. Kedua, banyak salawat. Karena salawat itu di dalamnya artinya rahmat. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu bi alaihi asyran. Siapa yang salawat kepada aku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepada orang itu 10 kali, dan diangkat derajatnya 10 derajat, dan diampuni dosanya 10 dosa. Nah, salawat dari Allah itu artinya rahmat dari Allah. Kalau ibu banyak salawat, jadi banyak turun rahmat. Kalau turun rahmat, hajat kabul. Kalau turun rahmat, akan dapat rezeki yang banyak, bisa bayar hutang. Ya, sama berbuat baik tadi itu dilipat gandakan. Kemudian yang ketiga, salat sebelum asar 4 rakaat. Rahimallahu mar'an shalla qabla asr arba'an, kata Nabi. Salat sebelum asar 4 rakaat, Allah kasih rahmat kepada kita. Itulah ibu-ibu amalan yang diajarkan Nabi Muhammad untuk menyelesaikan masalah. Tiap hari ya, salat dan puasa. Senin Kemis, kalau puasanya Senin Kemis, tetap puasa 3 hari tiap-tiap bulan. Salat tahajud, salat duha, salat witir, salat tasbih, ya, salat qabliyah dan ba'diyah. Salawat yang banyak, istighfar yang banyak, baqiyatus salihah yang banyak, subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian apa tadi? Sedekah. Ya, sedekah. Insyaallah apabila kita mengamalkan apa yang saya sebutkan tadi, tidak ada masalah dalam hidup ini. Dunia akhirat kita akan kasih kebahagiaan dari Allah. Kemudian amalan-amalan sebelum tidur dan habis tidur yang saya sebutkan tadi, itu amalan semuanya akan membuat ibu-ibu, bapak-bapak dilindungi oleh Allah Ta'ala. Ya, terakhir ibu-ibu, salat qabliyah ba'diyah berapa rakaat kalau tiap hari? Salat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Ibu-ibu pengen masuk surga enggak? Rasulullah bagi voucher masuk surga. Mau ada voucher dari Nabi Muhammad untuk masuk surga. Jaminan dari Nabi. Tapi setiap hari minimal salat 12 rakaat. Kalau bisa 22 rakaat qabliyah dan ba'diyah. 22 rakaat apa? 1. Salat 4 rakaat sebelum duhur. Orang yang salat 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat langsung satu salam. Ya, 4 rakaat langsung satu salam. Kalau 2-2 tidak apa-apa, tapi salah menjalankan 4 rakaat sebelum duhur itu 4 rakaat langsung satu salam. Ya, saya lihat Habib Umar guru saya, kalau salat sebelum duhur saya lihat 4 rakaat satu salam. Habib Umar bin Habib. Dia nginin amalan salaf gitu. Ya, orang yang salat sebelum duhur 4 rakaat akan salat bersamanya 70.000 malaikat. Dan dibukakan pintu langit. Dan siapa yang doa pada saat itu kabul doanya. 70.000 malaikat salat bersama dia, insyaallah. Yang kedua, habis salat duhur salat 4 rakaat. 2 salam, 2 salam. Berarti berapa? 4 tambah 4 berapa? 8. Salat sebelum asar 4 rakaat. 2 salam, 2 salam. Rahimallahu mar'an shalla qabla asri arba'an. Dikasih rahmat Allah. Jadi berapa? 12. Salat sebelum maghrib 2 rakaat. Qabliyah maghrib 2 rakaat. Tapi kalau kita kadang-kadang masuk masjid atau sudah qomat ya, sudah qomat, maka salat bersama imam 3 rakaat, habis itu salat qabliyah maghrib 2 rakaat.
Terus habis itu salat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Katanya qabliyah, kok disalatkan setelah maghrib? Itu termasuk qabliyah. Karena qabliyah itu waktunya masuk bersama salat tersebut dan hilang waktunya atau habis waktunya bersama dengan habisnya waktu salat itu. Jadi kalau salat maghrib belum habis, qabliyahnya juga belum habis. Bukan berarti kalau sudah salat maghrib qabliyahnya habis, tidak. Qabliyahnya maghrib, qabliyahnya zuhur, qabliyahnya asar, ya qabliyahnya isya akan habis bersamaan dengan habisnya waktu salat, bukan bersamaan dengan laksanakannya salat, bukan. Ya, kalau belum qabliyah asar, nanti habis salat qabliyah asar, habis salat asar salat qabliyah asar. Begitu dalam mazhab Syafi'i, ya. Kemudian salat qabliyah maghrib isya 2 rakaat. Salat ba'diyah isya 2 rakaat 20. Salat qabliyah subuh 2 rakaat 22 rakaat. Ya, 22 rakaat qabliyah dan ba'diyah al-mu'akkadah, ratibul mu'akkadah wa ghairul mu'akkadah. Siapa yang istiqamah salat 22 rakaat masuk surga insyaallah. Debat fajarnya Nabi Muhammad minimal 12 rakaat. Apa itu 12 rakaat? 4 rakaat sebelum maghrib, sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu rawatib al-mu'akkadah. Apa namanya maksud dari rawatib mu'akkadah? Rawatib mu'akkadah adalah rawatib yang tidak pernah ditinggal Nabi, la fi safar wa la fi hadar. Tidak pernah ditinggal Nabi dalam safar, dalam berpergian tetap beliau jalankan, dalam keadaan sibuk beliau tetap jalankan, dalam keadaan beliau di rumah juga beliau jalankan. 12 rakaat, kalau bisa 22 rakaat. Saya ijazahi diamalkan Bu ya. Banyak sujud, banyak salat, banyak salawat. Orang yang banyak sujud, sekali sujud diangkat derajatnya di akhirat, dimudahkan, dilancarkan semuanya. Jangan banyak nonton TV, jangan banyak nonton TikTok, jangan banyak nonton YouTube, jangan banyak nonton WhatsApp, jangan banyak punya grup, bikin pusing, ya. Banyak megang tasbih, banyak duduk di sajadah, megang wudu, banyak sedekah, banyak salat, banyak salawat, banyak istighfar. Insyaallah bahagia dunia akhirat, sehat afiat, meninggal dunia husnul khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali Ikram, ya Arhamar Rahimin. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Ghathah, ya Rabbah, ya Arhamar Rahimin. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawam al-'afiyah wa tamam al-'afiyah wa syukur 'ala al-'afiyah. Allahumma inna nabatu ni'matik fala taj'alna حسدا نكمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضلا وإحسانا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل شر أحاط به في الدين والدنيا والآخرة. يا مالك الدين والدنيا والآخرة، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا حلالا دائما واسعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمنا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجه الكريم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم. اللهم أمر أجسادنا بطاعتك، وأمر قلوبنا بمحبتك، وأمر أرواحنا بمعرفتك، وأمر أسرارنا بمشاهدتك. اللهم ارزقنا من الأكل أوفرها،
ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن العافية أكملها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالنية بأن الله يغفر لجميع الأموات المسلمين في جورong وفي أسام-asam وفي جميع هذه اللقاء المباركة وفي جميع البقاع في كلمة جنوبية وفي جميع في إندونيسيا خاصة وجميع المسلمين عامة أمواتهم أجمعين من آبائنا وأجدادنا وأولادنا وأخواننا مسلمين والمسلمات مؤمنين ومؤمنات يا رب العالمين وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجهم بالجنة رد علينا بركاته وأسراره وعلومه ونفحته في الدين والدنيا والآخرة واجعل هذا بيت مأمور بالتقوى مأمور بالأخلاق الكريمة وترد أرواح الصالحين في هذا المكان وترد أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وترد جميع الشر من شر سيئة الإنس والجن أجمعين يا وكل ذي شر يا الله يا رحمن الرحيم يدفع عنا وعنكم وأسرنا وأهل بيتنا جميع الشر فتن ومحن والأمراض والأسقام والوباء ما ظهر منها وما بطن واصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وكل نية صالحة نوينا كما أسلف صالحين مثل هذه المناسبة ونشفع بها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.